بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Pertama sekali marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini Allah masih memberi kita nikmat kesehatan. Allah juga masih memberi kita kesempatan, bahkan kita masih merasakan nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat bersama-sama hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka untuk menunaikan kewajiban kita, yakni melaksanakan ibadah salat maghrib secara berjemaah. Mudah-mudahan ibadah kita pada maghrib yang berbahagia ini dibalas Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu sidang salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tausiah kita pada malam yang berbahagia ini berjudul umat Rasulullah pasti masuk surga. Nah, tentu Bapak Ibu, kita harus meyakini memang benar kalau menjadi umat Rasulullah itu pasti masuk surga. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, seluruh umatku masuk surga, kata Rasulullah, illa man aba, kecuali orang yang enggan. Maka pada saat itu Bapak Ibu, sahabat-sahabat yang berkumpul bertanya, ya Rasulullah, siapa orang yang enggan itu? Maka Rasul bersabda, siapa yang taat kepadaku dia masuk surga, dan siapa yang durhaka kepadaku itulah orang yang enggan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka komentar para ulama tentang hadis ini, pertama, hadis ini adalah hadis sahih. Yang komentar kedua adalah bahwa ini kabar gembira dari Rasulullah SAW. Apa kabar gembiranya? Beruntunglah kita yang menjadi umat Rasulullah. Beruntunglah kita yang mau mengikuti risalah Rasulullah. Dan beruntunglah kita yang merindukan ketika di akhirat kelak bersama Rasulullah SAW. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa yang disampaikan Nabi ini akan didapat oleh seorang manusia yang notabene yang menjadi umatnya. Lalu bagaimana cara kita menjadi umatnya? Karena tidak sedikit orang mengatakan ketika ditanya, siapa Nabi Anda? Muhammad Rasulullah. Sudahkah Anda bersolat kepada beliau? Belum. Berarti ini jadi pertanyaan. Sudahkah Anda mengikuti sunnah-sunnahnya? Sebagian, belum seluruhnya. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita ingin menjadi umat Rasulullah, maka dalam syarah hadis ini itu disebutkan, man ata'ani dakhalal jannah, maknanya siapa yang taat kepadaku masuk surga, kata Rasulullah. Maknanya siapa yang taat kepada syariat yang dibawa Rasul. Rasul itu membawa syariat. Rasul itu membawa aturan kehidupan. Kenapa dibawa Rasul aturan kehidupan? Karena pada saat dia kecil,
sampailah menjelang dia diangkat menjadi nabi dan rasul, itu kondisi Mekah tidak punya aturan yang benar. Judi jadi kebiasaan, zina itu tidak ada masalah pada saat itu, riba merajalela, kezoliman di mana-mana. Makanya ini kondisi sebelumnya, maka datang Rasul membawa syariat membersihkan itu. Bapak Ibu yang makan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah komentar ulama, man ata'ani itu maknanya siapa yang taat kepada Nabi, taat kepada syariatnya, dakhalal jannah, masuk surga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa ajaran yang dibawa Rasul adalah ajaran Al-Qur'an. Di sini nanti kita bisa melihat benar nak jadi umat Rasul itu masuk surga. Yang dibawa Rasul itu ajaran Al-Qur'an. Al-Quran itu mengatur 3 aspek kehidupan. Pertama, mengatur hubungan kita dengan Allah dalam bidang ibadah dan akidah. Yang kedua, mengatur hubungan kita sesama manusia dalam bidang muamalah dan ukhuwah. Dan yang ketiga, mengatur hubungan kita dengan diri kita sendiri dalam bidang makanan, pakaian dan akhlak. Ini adalah Al-Quran yang dibawa Nabi. Inilah garis besar aturannya, Bapak Ibu. Maka ketiga hal ini mesti kita perhatikan, sudah terlaksana atau belum. Maka kita perhatikan dulu. Yang pertama, bahwa Al-Quran yang dibawa Nabi itu mengatur tentang ibadah dan akidah. Sudahkah umat ini beribadah? Sudah sebagian, tapi ada yang belum. Berarti masih sebagian yang taat kepada Nabi. Sudahkah umat ini berakidah? Ada yang sudah, ada yang belum. Apa akidah itu Bapak Ibu? Rasa keterikatan jiwa dan raganya kepada Sang Pencipta, keyakinannya kepada Allah. Dia meyakini bahwa dirinya ciptaan Allah. Dia meyakini bumi yang dia pijak Allah yang ciptakan. Dan dia meyakini kehidupan dan kematian itu Allah yang menentukan, bukan dia yang menentukan. Sedang rezeki apa saja yang dia dapatkan itu merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Yakin dia terhadap itu Bapak Ibu. Maka ini bisa terlihat dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Ketika suatu saat dia mendapatkan rezeki, dia bersyukur kepada Allah, dia ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah adalah kalimat thayyibah. Dalam hadisnya afdhal zikri la ilaha illallah, afdhalud du'a alhamdulillah. Seutama-utama zikir adalah kalimat la ilaha illallah. Ini hadis Nabi ini Bapak Ibu. Kemudian seutama doa adalah alhamdulillah. Lalu hambanya atau umat ini mengamalkan. Mungkin tidak masuk surga? Sangat mungkin. Kenapa? Itu perintah Rasul dia lakukan. Kemudian dalam keyakinan, dalam kehidupan sehari-hari, dia buktikan ucapan tadi Bapak Ibu. Bukan hanya sekedar oh iya saya bersyukur, tapi dia buktikan juga suatu ketika atau suatu saat tadi dia mengalami dapat nikmat. Suatu saat dia mengalami sulit dapat nikmat, dapat masalah. Biasa dapat upah tiba-tiba ditunda. Mohon maaf kepada seluruh karyawan, kata seorang bos, karena ada masalah di transfer maka upahnya ditunda 3 hari. Mendengar itu, apa yang akan terjadi kepada seorang hamba? Secara fitrah kecewa itu ada, itu harus. Kenapa? Itu fitrah manusia. Tetapi dari hasil kecewa tadi, apa sikap seorang yang meyakini Allah dan Rasul memberi rezeki? Dia bersabar. Oh, ini sudah ketentuan Allah. Tidak selamanya prediksi manusia itu terjadi terus. Dia prediksi setiap bulan dia dapat upah, dapat gaji. Tapi suatu ketika dia bisa berubah. Nah, seorang yang yakin kepada Allah tadi Bapak Ibu, dia serahkan dirinya kepada Allah. Oh iya, ini sudah ketentuan Allah ini. Dan dia bersabar. Karena sabar itu juga perintah dari Allah. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Surah Al-Baqarah ayat 153. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah salat dan sabar sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Diperintahkan Allah seperti itu Bapak Ibu, diamalkan oleh hambanya. Mungkin nggak dia masuk surga? Sangat mungkin. Karena apa yang diperintahkan? Yang punya surga itu Allah.
hamba ataupun makhluk yang paling Allah cintai? Rasulullah. Kita ikuti yang menciptakan surga, kita ikuti pula hamba yang sangat dicintai Rasul, dicintai Allah, yaitu Rasulullah. Apa enggak mungkin kita masuk surga? Maka yang pertama ini Bapak Ibu, yakin kita bahwa Allah yang telah menciptakan kita, Allah yang memberi rezeki kepada kita, Allah yang menghidupkan dan mematikan kita, dan Allah lah yang mengetahui segala apa yang ada dalam diri kita dan apa yang terjadi sebelumnya dan kejadian akan datang. Maka ketika keyakinan ini muncul dalam diri seseorang Bapak Ibu, maka respon dari ibadah pun akan kuat. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang yang beriman, yang tadi yakin dia kepada Allah, yang percaya yang menghidupkan dan mematikan dia adalah Allah, apabila disebutkan nama Allah bergetar hatinya. Apa maksudnya Bapak Ibu? Respon dia untuk mengamalkan semua yang Allah perintahkan itu cepat, bukan ditunda, bukan sebentar lagi. Ketika dia selama ini mungkin ada akad-akad batil yang dia lakukan, ada mungkin transaksi-transaksi yang tidak sesuai syariat dia lakukan, lalu ada yang menjelaskan, Pak ini haram, Pak ini tidak betul, Ibu ini salah, ini jangan lakukan lagi. Bergetar hatinya, oh ya ini, saya ini orang beriman, tidak boleh melakukan ini. Langsung berubah. Itulah dia bukti akidah tadi. Ini dia bukti akidah. Kemudian berefek kepada ibadah kepada Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama ya, secara garis besar. Kemudian yang kedua, bahwa Al-Quran yang dibawa oleh Nabi tadi mengatur hubungan sesama manusia, Pak. Dalam bidang apa? Dalam bidang muamalah dan ukhuwah. Apa itu muamalah? Ada jual beli. Diajarkan oleh Rasulullah dalam jual beli, ada yang sebagai penjual, ada sebagai pembeli. Kita ingin melihat bagaimana sebenarnya diajarkan Rasulullah, lalu diikuti oleh umatnya, apa nanti efeknya. Seorang umat Rasulullah ketika dia berprofesi sebagai pedagang, ini muamalah nih Bapak Ibu. Lalu Rasul mengajarkan seorang pedagang tidak boleh menjual barang yang haram, mesti menjual barang yang halal. Lalu dia berprofesi kepada sebagai pedagang tadi, dia jual barang yang halal. Sudah ikut dia. Jenis pertama, apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Kemudian yang kedua, seorang pedagang yang menjadi umat Rasulullah, dia tidak boleh curang dalam timbangan. Bahkan itu ada ayatnya, surah Al-Mutaffifin. Celakalah orang yang curang dalam timbangan. Tidak dia lakukan, tidak curang dia Bapak Ibu, jujur dia. Berapa kilo nih Bang? 2 kilo. Begitu pesan 2 kilo, dia timbang 2 kilo. Bahkan karena dilebihkan sedikit. Kenapa dilebihkan? Sekalian dia ingin melaksanakan kejujuran dan juga bersedekah. Diminta pesan 2 kilo, dia memang betul timbang 2 kilo, tidak dia kurangkan sedikit pun dari timbangan tadi Bapak Ibu. Maka ini termasuk sudah menjadi umat Rasulullah. Kata Rasul menyuruh tidak boleh curang dalam timbangan, dan itu juga perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Langkah berikutnya, seorang pedagang kata Rasulullah tidak boleh menipu pelanggannya. Lalu si pedagang yang mengaku sebagai umat Rasulullah dan dia berupaya menjadi umat Rasulullah, pada saat pedagang tadi terjadi tawar-menawar dan mungkin ada pertanyaan, kalau ada barang itu yang dia jual yang sifatnya berhari-hari bahkan bisa berminggu-minggu terus dijual, ditanya, ini Bang barangnya masih baru atau sudah lama? Nah, ketika barang itu baru dia bilang baru, kalau lama dia katakan lama, dia jujur. Jadi Rasulullah, kemudian dia tidak zalim kepada pelanggannya. Dilarang oleh Rasulullah zalim kepada pelanggannya. Apa zalim itu Bapak Ibu dalam jual beli? Zalim itu Bapak Ibu bukan Allah.
dia menyembunyikan dari barang yang dia jual hal-hal yang sifatnya merugikan si pembeli. Dia sembunyikan pada saat transaksi itu, tidak disebutkan. Sampai di rumah orang kecewa. Beli buah juga begitu, yang bagus-bagus di atas, yang jelek di bawah. Dia tidak menyebutkan yang akan diambil itu dari bawah baru ke atas, tapi yang dia tawarkan barang yang bagus tadi. Berapa barang sekilo? 15.000. Ambillah 2 kilo, dia ambil dari bawah. Sampai di rumah kecewa, banyak barang terbusuk. Zolim namanya, zolim. Begitu juga jual pakaian, tidak dijelaskan, mungkin ada sobek sedikit, atau laku dia udah lama dia di kedai di toko tuh tak laku-laku. Begitu udah lama, mungkin sampai 7 bulan 8 bulan, udah mulai berkurang kualitas barang itu, tapi tidak disebutkan. Akhirnya dibawa sampai di rumah dipakai 2 hari koyak. Ini zalim dia kepada pelanggannya. Nah, Umar Rasulullah tidak melakukan itu. Dia jelaskan terus terang, karena Nabi pun berdagang seperti itu, Bapak Ibu. Nabi itu berdagang seperti itu, jujur dia. Bahkan dalam masalah harga, dia sebutkan modalnya. Terserah orang mau bayar berapa. Misalnya berapa nih harganya? Oh, modal saya ini 5.000. Terserah mau bayar berapa. Dibayar orang 10, ada yang 15. Karena tanya jujurnya lebih dibayar orang. Tapi tidak harus seperti itu memang dalam aturan dagang, tidak. Itu contoh saja yang pernah dilakukan Nabi. Artinya apa? Begitulah dia berupaya untuk tidak melakukan kecurangan. Nah, ini Bapak Ibu muamalah dalam Islam, dan diperintahkan oleh Rasulullah, kita ikuti. Apa tidak mungkin kita masuk surga? Tak boleh bohong, tidak, kita bohong. Apa enggak mungkin kita masuk surga? Itu dalam bidang muamalah. Ada lagi ukubah, Pak. Apa itu ukubah? Sanksi. Bahwa ada ditetapkan sanksi di dalam Islam. Sanksi apa ini? Sanksi ketika terjadi kecurangan atau ketidakadilan setiap individu masyarakat dalam masalah muamalah. Ada seorang pedagang, dari hasil dagangannya itu sebagian dia gunakan untuk kebutuhan hidupnya, sebagian lagi dia simpan di Bapak Ibu. Dari hasil yang dia simpan itu, setiap hari atau bahkan tiap bulan dia simpan lama-lama banyak. Kemudian dari banyak tadi dia belikan perhiasan, dia simpan lagi di rumah. Ada orang yang iseng, buntu pikirannya, melakukan profesi maling. Dia ambil barang tadi, diam-diam. Namanya maling kan tak mungkin terberibut. Diam-diam dia ambil, dia bawa barang tadi. Akhirnya tuan rumah baru sadar kalau barang hilang. Kemudian dilaporkan. Dari hasil lapor itu singkat ceritanya tertangkaplah ini orang. Maka dalam Islam Bapak Ibu ada ukubah sanksi. Orang maling itu Pak, hukumnya potong tangan. Kira-kira Bapak Ibu potong tangan itu kejam atau tidak? Kan gitu. Potong tangan dari Allah. Allah yang memerintahkan. Wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Laki-laki yang mencuri, perempuan mencuri, potong tangannya. Itu perintah dari Allah. Bahkan di masa Rasulullah pernah ada salah satu kepala suku melakukan tindakan kejahatan. Sebagian sahabat melobi Rasulullah, ya Rasulullah, ini kepala suku, tak usah kita hukum. Maka Rasul bersabda, seandainya putriku Fatimah melakukan pencurian, aku potong tangannya. Begitulah Pak hukuman tadi. Kalau kita lihat sekilas semua kejam kali ini hukum Islam ini, potong tangan. Tapi kalau dilogikakan Pak, ini, itu sebenarnya wajar. Kenapa wajar? Ada seorang ahli peneliti menyebutkan keuntungan dari potong tangan ini ternyata ada 4 keuntungan. Yang pertama hemat waktu, yang kedua hemat biaya, yang ketiga tujuan hukum tercapai, yang keempat dosa mencuri kita hapuskan. Hemat waktu, setelah potong tangan dia bisa pulang. Hemat biaya, kata ahli medis, setelah tangan itu dipotong cukup biaya sekitar 500, tidak infeksi.
Tujuan hukum membuat orang jerah. Kenapa jerah? Secara fitrah manusia Bapak Ibu, jangankan terpotong tangan, tegores sedikit pun kita tak rela, betul ya? Tak rela. Artinya apa? Ketika itu disaksikan seluruh kaum muslimin, tangan dipotong hasil mencuri tadi, orang takut Pak melakukan itu lagi. Tidak ada lagi maling berikutnya karena orang udah takut. Yang keempat tadi, dosanya terampuni. Kenapa terampuni? Perintah dari Allah. Ini dari satu penelitian. Maka dibandingkan dengan hukum yang ada sekarang, yang tidak mengikuti apa yang Allah turunkan ini, tadi hemat waktu, sekarang itu tidak hemat waktu. Ketika seorang tertangkap maling, divonis dalam persidangan bahwa si A mencuri, dihukum 3 tahun penjara. 3 tahun Pak, udah hemat waktu, mendekam di penjara. Yang kedua, hemat biaya. Ini hemat biaya atau tidak? Kita lihat lagi. Ternyata Bapak Ibu, orang yang di zaman sekarang atau bahkan 2007 kemarin, itu biaya napi 1 hari 15.000. Kita anggap saja berlaku sampai hari ini, walaupun barang udah naik semuanya. 1 hari Pak 15.000, 1 bulan 450.000. Setahun 5.500.000. Dia dihukum 3 tahun, berarti 16.500.000 uang negara habis biaya maling. Itu masalah biaya. Sudah tak hemat Bapak Ibu ya? Sudah tak hemat Pak? Tak hemat. Tadi tujuan hukum tercapai, membuat orang jerah. Nah, ketika tidak pakai hukum Allah ini tercapai tak tujuan hukum? Tidak Pak, di penjara. Di penjara itu banyak jumpa guru-guru kan, guru-guru maling juga. Kan biasa Pak, baru masuk, kau kenapa tertangkap? Maling. Kau bisa tertangkap? Nah, itulah. Waktu kami maling, kurang persiapan matang. Pada saat barang sudah dapat, kami mau lari, diengkol motor, mau habis minyak. Karena engkol lah orang menjerit, tolong, akhirnya kami tertangkap. Nah, di penjara itu dinasihati, besok kalau maling lagi, kalau sudah keluar dari penjara, keluar kamu dari penjara nih, mau maling lagi, nah itu perhatikan, persiapkannya matang, isi minyak penuh-penuh, cari kawan yang solid, insya Allah berhasil jadi maling. Insya Allah pulang Bapak Ibu. Tujuan hukum tak tercapai. Dosanya apalagi karena tidak pakai hukum Allah pasti tak terampuni dosanya. Katanya tadi hukum potong tangan kejam sebagian orang Pak, tapi coba kita perhatikan saat ini adalah nih salah satu dari antara kita, kehilangan motor misalnya. Kita sholat nih ke masjid, tiba-tiba motor kita dicuri orang. Wah, kita kan risau tuh Pak, cemas. Aduh, ada apa motor? Tadi ada yang bawa. Hanya jerit, dicari Pak, dikejar, dapat. Ketika dapat, apa yang Bapak lakukan pada orang yang maling tadi? Digoreng, cincang-cincang, atau gimana? Disepak orang Pak, dimasa orang. Mana lebih kejam? Ketika tidak pakai hukum Allah, maka akan itu merembet kepada hal yang lebih zalim dari itu lagi. Belum lagi Bapak Ibu, tujuan hukum tercapai, dosanya terampuni. Kalau sudah terampuni dosa, masuk surga atau tidak? Masuk surga. Kenapa? Mengamalkan perintah dari Allah yang dibawa oleh Rasulullah. Dibawa oleh Rasulullah. Itu muamalah Bapak Ibu, muamalah. Dan banyak lagi muamalah, utang. Dan Islam, Rasul mengajarkan jangan berutang, tapi tidak mengharamkan utang. Kenapa? Karena di masyarakat atau sebagian umat Rasulullah ini ada kadang punya kelebihan, ada yang kurang. Lalu yang kurang minta bantuan kepada yang punya kelebihan, namun minta bantuan agak banyak, maka tak bisa minta, harus utang. Tak bisa minta. Tak mungkin Pak minta 1 juta Pak, oh berat tuh Pak. Tapi kok minta 10.000 bayar parkir mungkin dikasih. Tapi kalau 1 juta pasti bahasanya Pak pinjam 1 juta. Diberikan oleh yang mampu tadi. Pada saat dia diberikan, diatur dalam syariat,
tidak boleh buat kesepakatan pembayarannya lebih dari yang diminjam. 1 juta diminjam, bayarlah 1 juta juga. Jangan 100, 1.200 atau lebih dari itu. Karena itu apa? Tidak diajarkan Rasulullah. Kalau tidak diajarkan Rasulullah, kita lakukan, masuk surga atau tidak kita? Itulah dia man abal itu. Siapa yang enggan? Enggan itu apa? Tak mengamalkan syariat. Jadi ini Bapak Ibu, mudah kita sebenarnya menebaknya. Maka tak perlu pakai alasan. Kalau tak gitu, ini uang ini kan 1 juta. Kalau saya putar kan bisa tuh, untungnya besar. Jadi 1 juta ini kalau saya ini orang bisnis nih. Kalau saya dagangkan nih, itu bisa jadi 1,5, 2 juta. Iya, kalau didagangkan. Kalau diutangkan tak boleh ada tambahan gitu. Kalau mau diputar uang itu jangan putar di pasar, putar di dalam piring, taruh duitnya putarkan. Nah. Kalau kita memang mau untung, bukan diutang cara ngambilnya, tapi didagangkan. Nah itu Bapak Ibu, muamalah Rasulullah, banyak sekali lagi muamalah. Yang terakhir tentang hubungan manusia dengan diri sendiri, ini harus dicontoh Rasulullah. Apa itu? Makanan, pakaian, dan akhlak-akhlaknya Pak ada Pak. Termasuk ngetok kalau kita bertamu ke rumah orang. Assalamualaikum, ketok 3 kali. Kalau tak menyahut, jangan tengok-tengok di kaca Pak. Itu tak umat Rasulullah. Makalah hadis Nabi, seandainya ada orang berkunjung ke rumah kita, lalu dia sudah ketok, dia tilik, orang ahli bait, tuan rumah tidak berdosa dia mengambil besi menyucuk matanya dari lubang yang dia bintip tadi, tak berdosa. Kenapa? Karena orang yang mengintip tadi itu, walaupun bukan maksudnya maksiat, ingin tahu orang rumah itu tidak, dia sesungguhnya telah menghancurkan isi rumah itu. Karena bisa jadi orang dalam buka orangnya, tidak tutup orang, buka kerudung. Seorang ibu-ibu misalnya. Makanya sunnahnya itu yang diajar Nabi, ketok kita ngadap ke jalan, tidak ngadap ke dalam. Assalamualaikum, tok tok, assalamualaikum, tidak mengarah ke daerah privasinya. Itu Pak, sunnah yang diajarkan oleh Nabi. Karena kan kita banyak nih, udahlah kita tak nampak, manjat lagi, tengok celah, macam yang dilakukan. Udah banyak kali maksiat. Maka itu perlu kita perhatikan. Dan ini walaupun dia teman biasa, udah akrab, kan ada Pak, udah akrab. Justru udah teman akrab, kita laksanakan sunnah lebih baik lagi. Udahlah kita akrab, kemudian mengamalkan yang sunnah. Bisa aja Pak. 17. Sekali lagi. Makanan Bapak Ibu, makanan pilihan halal itu Rasulullah. Pakaian untuk orang. Maka dalam kehidupan yang diajarkan Rasulullah, dalam kehidupan ini Bapak Ibu, ada yang memandang